Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Hidrologi Acara 7. Yuk kita mulai petualangan hidrologi kita. Halo mahasiswa Praktikum Hidrologi, pada Praktikum Acara 7 kali ini kita akan mempelajari limpasan permukaan atau runoff menggunakan metode rasional. Hasil perhitungan tersebut akan dapat kalian gunakan untuk memahami potensi limpasan atau runoff pada suatu wilayah. Tujuan praktikum kali ini yang pertama yaitu memahami konsep limpasan permukaan dan koefisien limpasan permukaan dan menentukan koefisien limpasan berdasarkan penggunaan lahan dan menghitung debit limpasan menggunakan metode rasional. Selanjutnya kita akan belajar apa itu runoff atau limpasan permukaan. Menurut Seihan 1990 mendefinisikan limpasan sebagai bagian presipitasi, juga kontribusi-kontribusi permukaan dan bawah permukaan yang terdiri atas gerakan gravitasi air dan tampak pada saluran permukaan dari bentuk permanen maupun terputus-putus. Selanjutnya kita akan mempelajari sumber air sungai. Jadi air sungai itu bisa dari hujan, interflow, atau baseflow. Nah, untuk proses terjadinya limpasan ini yang pertama, air hujan mulai mencapai permukaan tanah. Sebagian air meresap ke dalam tanah atau terinfiltrasi dan sisanya itu akan tertahan di permukaan menjadi runoff. Lalu ketika intensitas hujan lebih besar daripada kapasitas infiltrasi tanah, air mulai menggenang di permukaan dan air yang tidak mampu meresap akan mengalir mengikuti kemiringan lereng menuju saluran parit atau sungai. Selanjutnya kita akan mempelajari apa sih itu koefisien limpasan atau C. Jadi, koefisien limpasan atau C adalah perbandingan antara jumlah air hujan yang menjadi limpasan permukaan dengan jumlah curah hujan yang jatuh pada suatu daerah. Nah, nilai C ini tuh berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai C, maka semakin besar juga proporsi air hujan yang menjadi limpasan permukaan. Dan semakin kedap permukaan lahan, semakin besar nilai koefisien limpasan atau nilai C-nya. Koefisien limpasan permukaan merupakan bilangan yang menunjukkan perbandingan besaran air limpasan permukaan terhadap curah hujan. Nilai C-nya berkisar antara 0 sampai 1. Nilai C sama dengan 0 mengartikan bahwa 100% air hujan tidak ada yang menjadi limpasan permukaan. Sedangkan nilai C1 menunjukkan bahwa 100% air hujan berubah menjadi limpasan permukaan. Contohnya, jika nilai C sama dengan 0,1, maka 10% dari curah hujan akan menjadi limpasan permukaan dan besaran nilai C berfungsi untuk melihat adanya gangguan pada das tersebut. Tahap praktikum. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Ada ember, kertas plastik ukuran A3, blok ukuran A3, spidol OPF, peta kawasan UM. Selanjutnya yaitu ada penghapus, pensil, solasi kertas, gunting, penggaris, dan juga gelas ukur. Nah, kemudian ember diletakkan di bangunan lebih dari 2 meter di atas permukaan tanah dan ditunjukkan seperti video berikut. Nah, yang perlu diperhatikan pada praktikum ini, yang pertama, kalian harus mengetahui dulu jari-jari mulut ember. Kemudian, untuk lama pengambilan datanya itu selama 7 hari berturut-turut. Lalu, untuk menghitung tebal hujan, itu menggunakan volume air dibagi luas alas penakar. Nah, luas alas ini didapatkan dari rumus Pi atau 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Selanjutnya yaitu cara menghitung koefisien limpasan tiap subdas menggunakan rumus berikut. Lalu selanjutnya untuk menghitung metode rasional menggunakan rumus berikut. Selanjutnya ini ada contoh logbook dan logbook ini digunakan untuk mencatat pengukuran selama 7 hari berturut-turut. Nah, pertama-tama teman-teman siapkan peta kawasan UM, lalu teman-teman delineasi sesuai dengan setiap wilayah yang ada di UM. Selanjutnya yaitu teman-teman bisa siapkan blok ukuran A3-nya, lalu teman-teman delineasi lagi yang dari kertas plastik itu ke blok. Nah, di sini untuk warna OPF-nya itu kalau dia
jalan itu warnanya merah. Terus kalau bangunan itu warnanya hitam. Lalu badan air itu warnanya biru dan vegetasi itu warnanya adalah hijau. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa menghitung grid. Nah, di sini teman-teman menghitung gridnya itu setiap lahan yang diidentifikasi seperti bangunan, vegetasi, terus badan air. Selanjutnya kita masuk ke cara perhitungan. Pertama kita akan menghitung perhitungan intensitas hujan selama 7 hari. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui volume air hujan yang didapatkan pada hari pertama sebesar 260 mili. Lalu luas alasnya tebal hujan rumusnya adalah volume dibagi dengan luas alas. 1,4. Hasilnya lalu ini satuannya menjadi mm, jadi 10,8150 mm. Dan durasinya 4,3 jam. Cara menghitungnya adalah I sama dengan R24 per 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3. 10,8150 per 24 dikali 24 per 4,03 pangkat 2 per 3. Hasilnya adalah 1,4805 mm per jam. Jadi ini hasil perhitungan yang dilakukan selama 7 hari dengan hasil 1,4805 mm per jam, 3,8595 mm per jam, 5,0847 mm per jam, 11,1472 mm per jam, 0 mm per jam, 0,7896 mm per jam, dan 0,4362 mm per jam. Itu adalah perhitungan skala. Diketahui panjang kolam renang yang ada di FIK di peta itu 1,5 cm. Sedangkan panjang kolam renang FIK di lapangan itu 50 meter. Lalu ditanya skala peta.
dengan rumus skala JP per JS, jarak pada peta dan jarak sebenarnya 1,5 cm dibagi 50 meter. Ini kita jadikan cm, di 1,5 cm per 5000 cm sama dengan 1 per 3,3333. Jadi skala yang didapatkan adalah 1:3400. Ini kita akan menghitung perhitungan luas penggunaan lahan. Koefisien limpasan permukaan dan debit limpasan permukaan pada 23 blok di kawasan UM. Nah, kali ini kita akan menghitung yang ada di FIK terlebih dahulu. Skalanya tadi 1:3400. Lalu grid jalannya (5,86). Lalu vegetasinya (9,57), bangunan 8,97, lapangan 0,49, kolam 2,16, lahan kosong 2,61, taman 1, lalu kita hitung luas penggunaan lahannya. Yang pertama yaitu jalan. (5,86) kali skalanya 3400 pangkat 2 jadi 6774,16 meter kuadrat. Lalu yang kedua yaitu vegetasi. (9,57)
dikali skalanya 3400 pangkat 2, jadi 062,92 meter kuadrat. Nah, lakukan ini sesuai dengan jalan, vegetasi, bangunan, lapangan, kolam, lahan kosong, dan juga taman yang ada di FIK. Nah, ini sudah dihitung dari jalan, vegetasi, bangunan, lapangan, kolam, lahan kosong, dan taman yang ada di FIK. Lalu kita hitung A total atau keseluruhannya, didapatkan 34286,96. Lalu ini dikonversi ke km kuadrat jadi 0,03428 km kuadrat. Selanjutnya yaitu kita menghitung koefisien limpasan permukaan. Atau C. Pertama-tama kita hitung dulu C min-nya. Nah, ini kita mulai dulu urut dari jalan. Tadi hasil yang didapatkan 6774,16 dikali 0,15. Nah, ini tuh didapatkan berdasarkan tabel klasifikasinya, klasifikasi jalan. Lalu selanjutnya ini vegetasi. Lalu selanjutnya ini bangunan. Lalu selanjutnya ini lapangan. Ini dibagi A total yang masih memiliki satuan meter kuadrat. Nah, ini dihitung hasilnya 0,37766. Selanjutnya kita menghitung Cmax. Cara menghitung Cmax juga urut mulai dari jalan sampai taman.
Nah, ini juga didapatkan dari tabel klasifikasi jalan untuk Cmax. Nah, ketika udah, ini juga dibagi A total yang masih satuannya meter kuadrat. Hasil yang didapatkan adalah 0,57695. Selanjutnya yaitu kita menghitung debit limpasan permukaan. Atau QR. Nah, di sini pertama-tama kita hitung QR min-nya. Yaitu 0,278 dikali CIR 0,278 dikali C ini didapatkan dari koefisien yaitu 0,3766 dikali I-nya yang tadi intensitas hujan 11,14722 dan A total yang tadi satuannya menjadi km kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 0,040127 per detik. Selanjutnya yaitu kita menghitung QR max-nya. (0,278 kali CIA 0,278 kali koefisiennya 0,57695 0,57695
dikali intensitasnya 11,14722 dikali A-nya yang A total tadi 0,03428, jadi hasilnya ini hasil untuk QR Next-nya. Hebat, kamu telah menyelesaikan materi acara 7 limpasan permukaan praktikum hidrologi. Semangat terus calon ahli hidrologi.